Oke, nah terkait tentang bisnis ya. Nah, jadi teman-teman, jika Anda ingin menjalankan sebuah bisnis atau berbisnis ya, itu hal pertama yang perlu Anda siapkan adalah niat ya. Jadi memang apapun yang mau Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan ya, kita pun di dalam Islam sudah diajarkan tidak terlepas daripada innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung daripada niat dulu. Nah, ketika Anda sudah punya niat yang kuat ya, maka Anda harus punya mental yang sangat kuat ya. Baru nanti berjalannya waktu Anda akan mendapatkan ilmu ya. Jadi niat, karena niat ini memperkuat apapun risiko dan tantangan kita pasti siap, karena kita sudah punya niat atau tekad yang kuat. Nah, seperti itu. Lalu berjalannya waktu, karena kita terus berlatih melakukan, akhirnya kita mempunyai mental yang kuat, siap menghadapi berbagai risiko, tantangan, dan segala hal ya. Nah, lalu di samping itu, karena kita terus belajar, terus melakukan, maka kita akan terus mendapatkan ilmu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya sedikit bercerita tentang perjalanan saya menjalankan sebuah bisnis multi level marketing atau networking yang sampai hari ini masih saya tekuni, namun hanya saja perusahaannya sudah berbeda ya. Nah, mungkin bisa saya sebutkan saja karena ini tidak terkait dengan membandingkan atau menjatuhkan, jadi boleh saya sebutkan karena ini adalah edukasi yang proses perjalanan dan pembelajaran saya mengenal daripada bisnis yang dinamakan multi level marketing. Jadi teman-teman, saya mulai mengenal yang namanya multi level marketing itu yang benar-benar saya jalankan ya, bukan yang hanya sekedar ikut-ikutan, yang benar-benar saya jalankan. Kalau yang sudah ikutan dan hanya sekedar tahu itu banyak, tapi yang benar-benar saya jalankan itu dari mulai Tianxi ya, atau Tiens. Nah, itu adalah perusahaan jadi dari Cina ya, pemiliknya adalah Mr. Li Jinyuan waktu itu di tahun 2000-an kurang lebih. Nah, itu saya masih sangat baru ya, belum punya niat yang kuat, belum punya ilmu ya, belum punya mental. Jadi proses awal pembelajaran mendengar cerita tentang skema ataupun struktur marketing plan-nya begitu sangat membuat saya terinspirasi atau motivasi, bahwasanya punya harapan besar pengen sukses. Nah, dikarenakan di saat itu juga multi level marketing ini belum banyak dan kita belum ada yang namanya sosial media, benar-benar kita harus menguasai ilmu secara offline. Saya coba jalankan, belajar, ikuti pertemuan, training dan sebagainya. Banyak ilmu yang saya dapatkan di sana. Namun karena kita baru sebagai pemula, baru belajar, yaitu tadi dengan faktor niat belum kuat, belum memahami ilmunya segala macam. Begitu saya coba pulang ke kampung halaman membawa berita ini, namun tidak diterima oleh masyarakat di kampung. Karena kenapa? Karena hanya baru saya yang mengenal ini dan mereka banyak yang belum mengerti. Nah, dengan hinaan, cemoohan, tantangan ya, itu berbagai hal. Karena satu, belum ada bukti dan mereka belum ada yang paham gitu, wajar. Jadi tidak gampang. Nah, itu tadi dengan alasan karena faktor lingkungan,
karena faktor saya juga belum punya ilmu dan mental yang kuat, akhirnya saya juga kalah, tidak berlanjut. Tapi saya tidak menyesal dan tidak gagal. Kenapa? Karena ilmu saya dapat banyak di situ. Nah, namun pasti dong ada sedikit rasa down dengan hal yang demikian karena tidak seperti yang kita harapkan. Oke. Nah, lanjut cerita, setelah beberapa tahun kemudian saya kembali lagi ke kota. Akhirnya dengan bolak-balik berbagai pekerjaan saya tekuni, saya kerjakan, apapun profesi dan lain sebagainya, hampir berbagai pekerjaan pernah saya lakukan ya untuk mencari kehidupan. Dan pada akhirnya saya diketemukan lagi dengan sebuah perusahaan multi level marketing ya, yang sebelumnya banyak yang menawarkan, namun saya tidak ada satupun yang saya terima. Saya menolak dengan alasan masih trauma atau down ya dengan multi level marketing. Singkat cerita, ketemulah dengan sebuah perusahaan yang namanya Keling, yang pada saat itu sedang naik daun ya, bahkan sudah sangat banyak orang yang berhasil di sana, dan saya baru diketemukan itu 2016 akhir. Nah, yang mengenakan saya itu adalah orang dari Batam. Jadi singkat cerita, 3 bulan orang tersebut datang, saya tolak. Oke. Setelah bulan ketiga saya terima ya, dengan alasan satu pertanyaan, dan dengan alasan karena saya konsumsi produknya, saya merasakan manfaatnya, apa yang saya keluhkan menjadi sehat dan bagus. Nah, akhirnya saya coba menerima dan saya cari informasi karena sudah ada Google ya, sudah ada mulai waktu itu Facebook juga sudah mulai ada, intinya sudah ada Google dan YouTube. Dan saya coba cari informasi, ternyata memang luar biasa perusahaannya ya, memang benar real dan banyak orang sukses di sana, produk testimoninya sangat banyak. Oke, satu pertanyaan yang saya lemparkan kepada orang yang ngajak saya, ketika saya bergabung, apakah Bapak mau membimbing saya? Dia jawab, siap. Walaupun jauh dari Batam ke Anambas, ke kampung, tapi beliau siap. Oke. Kenapa saya bertanya demikian? Karena banyak orang mau rekrut orang, mengajak menjalankan multi level. Setelah orang itu join, dia biarkan berharap orang itu tumbuh atau berkembang dengan sendirinya, dan itu nggak mungkin terjadi. Langka, kalaupun ada langkah yang seperti itu. Nah, akhirnya dengan proses berjalannya waktu, saya terima dan saya coba. Ya, benar-benar orang tersebut bertanggung jawab, dan benar-benar dia hampir setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali datang ya, follow up, membimbing saya, dan saya juga benar-benar niat pengen belajar di situ karena saya melihat berjalannya waktu ada hasil. Dan tantangan paling terberat saya pada saat itu adalah hampir semua lingkungan saya tidak ada satupun yang mendukung, baik itu keluarga, baik itu teman ya, tidak ada satupun yang mendukung. Dan pastinya bukan hanya itu, ejekan, hinaan, cemoohan ya, dan direndahkan, itu sudah jadi makanan saya sehari-hari. Nah, bahkan sempat saya katakan, kalau emang ini tidak bagus, saya tidak akan berlarut, nggak akan sampai 1 tahun, beri saya waktu. Nah, karena waktu itu lingkungan saya kumpul orang-orang yang bekerja di perusahaan, di pemerintahan, yang mereka lihat orang yang bisa berhasil sukses itu hanya itu gitu loh, nggak ada yang lain. Nah, wajar kalau mereka berpikiran begitu. Dan lagi pula belum ada mereka melihat orang yang sukses menjalankan multi level marketing atau bisnis seperti ini di kampung-kampung, belum ada ya, karena ini hanya terjadi di daerah kota. Nah, tetapi saya yakin, karena kenapa? Saya sudah melihat dari berbagai sumber, saya ikuti training, ikuti seminar, hampir tidak pernah saya ketinggalan di setiap seminar atau training-trainingnya. Nah, saya berpikir begini, yang saya lihat banyak berbagai latar belakang di sana itu bisa berhasil. Dari mulai orang pengangguran, dari mulai orang tidak berpendidikan, sampai dokter, manajer, profesor, insinyur, ya, dan berbagai latar belakang orang bisa sukses di sana.
Nah, berarti ini bisnis bukan bisnis kaleng-kaleng karena berbagai latar belakang. Nah, mindset orang kita, orang kampung umumnya, ya, mereka berpikir, ini orang-orang yang ada di lingkungan saya, bahwasanya orang yang menjalankan bisnis multi level marketing ini, atau yang kata mereka bilang jualan produk, jualan obat, itu hanya orang-orang yang tidak sekolah, hanya buat orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap, orang-orang yang tidak punya jenjang karir atau tidak punya latar belakang yang bagus. Tapi mereka tidak sadar di luar sana, di kota-kota besar, bahkan di luar negeri, justru yang menjalankan bisnis multi level itu orang-orang yang punya latar belakang yang bagus, ya, orang-orang yang punya pendidikan dan wawasan yang sangat luas. Nah, tapi mereka belum lihat itu. Akhirnya saya disudutkan, dihina segala macam. Saya terus, dan teman-teman, percayalah, untuk menjadi orang pertama di mana-mana bisnis, apapun bisnisnya, pasti yang akan untung itu adalah orang yang pertama. Nah, ketika Anda melewati fase-fase tantangan ini, proses ini, ya, pasti Anda begitu sudah mulai menampakkan hasil, orang akan bilang, wah enak ya, Anda jadi orang yang pertama, iyalah Anda bisa berhasil, bisa dapat hasil. Nah, itu ketika Anda sudah berhasil, ketika sudah bisa mendapat hasil. Namun ketika Anda belum, mereka tidak sadar yang Anda tolak-tolak selama ini loh, yang Anda hina-hina, itulah hasil proses perjuangannya yang kita lewati. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda, ya, yakin dan percaya dengan apa yang Anda lakukan atau Anda kerjakan, Anda teruskan sampai Anda menjadi ahli di bidang itu, sampai Anda bisa membuktikan. Dan akhirnya proses pembelajaran saya 1 tahun lebih baru mulai mendapat kepercayaan dari orang-orang di sekitar saya. Yang bahkan saya pernah disorot di sosial media, di Facebook itu dikatakan oleh teman-teman saya yang ada di Anambas, pokoknya Anambas jangan sampai menjadi pasar MLM, nggak boleh gitu. MLM itu jelek banget, gini-gini. Oke. Nah, saya bilang silahkan itu pendapat mereka yang tahu, tapi saya akan buktikan bahwanya apa yang saya jalankan ini bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang, bukan hanya bisa membuat kita sukses atau mempunyai kehidupan yang lebih baik, tapi juga mempunyai kepribadian yang lebih baik. Sebenarnya MLM itu adalah tempat kita belajar, ilmunya banyak sekali. Ya, Anda mau cari ilmu seperti apapun ada di sana, yang secara untuk kehidupan maupun bisnis, mau jadi leadership, mau apa segala macam, ya. Nah, jadi luar biasa. Karena kita diedukasi dengan buku-buku tentang kepemimpinan, bagaimana cara berbisnis, menghargai orang, ya, dan lain hal sebagainya, bagaimana cara memimpin orang, itu lengkap semua di sana multi level. Dan singkat cerita, berjalannya waktu sudah mulai saya mau menunjukkan hasil, orang-orang sudah mulai yakin dan percaya. Yang tadinya orang-orang yang tidak percaya terhadap saya, termasuk keluarga saya sendiri yang tadinya suka ketawain, ngejek-ngejek dan lain sebagainya, karena banyaknya bukti testimoni orang-orang yang sembuh mengkonsumsi produk tersebut, ya, dan banyak sudah mulai nampak hasil dari postingan video yang saya bikin dan segala macam, baik itu di YouTube. Mulai berdatangan tadi orang-orang yang cemooh, yang mengejek, menghina, mulai beli produk, ya, mulai konsumsi langganan, dan akhirnya sampai termasuk mulailah beberapa perawat di sana dan orang-orang medis di sana, bahkan orang-orang yang dianggap berpengaruh dan pintar di sana, mulai ada yang ikut bisnisnya, ada yang ikut menjalankan mengkonsumsi produknya. Nah, mulai di situ berjalan terus saya, kurang lebih hampir 4 tahunan, dan saya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa menurut saya, dan perubahan hidup yang luar biasa melalui bisnis scaling tersebut. Nah, itu multi level marketing, ya, produknya jelas, perusahaannya jelas, dan sistem bagi hasilnya jelas. Nah, namun proses berjalannya waktu tidak ada yang abadi, roda berputar dan kita terus belajar, akhirnya kita mencari yang lebih baik. Nah, berharap karena fase, ya, yang namanya kehidupan, setiap masa ada orangnya, ya, setiap orang ada masanya, itu tidak bisa kita pungkiri, nggak ada yang abadi. Proses berjalannya waktu, banyak ilmu yang saya dapat dan perubahan hidup di sana. Ketemulah dengan perusahaan Eropa,
Ya, saya belajar lagi di sana, memulai lagi. Tapi memulai di perusahaan yang baru itu tidak seperti kita memulai di awal. Karena kenapa? Kita sudah punya trust, kita sudah mulai banyak relasi. Walaupun kedengarannya memulai dari nol lagi, tapi beda. Kita hanya memindahkan, ilmunya hampir sama, cara kerjanya hampir sama, ya. Jadi lebih enak ketika kita pindah dengan perusahaan yang baru. Nah, akhirnya berjalannya waktu dengan keadaan dan alasan tertentu, saya pindah lagi, kurang lebih 1 tahun di sana, pindah lagi di sebuah perusahaan Malaysia, ya. Nah, yang juga bergerak di bidang produk kesehatan juga, ya, kopi, ada teh, ada susu. Nah, kurang lebih belum sampai 1 tahun di sana, karena kita terus mencari dan berdoa kepada Allah, ya, siang dan malam, mohon pertunjukan jika ada yang lebih baik atau lebih mudah untuk kita menjadi saluran berkat buat banyak orang, bukan hanya kita sendiri yang merasakan berhasil gitu. Nah, akhirnya Allah kirimkanlah manusia-manusia yang mengirimkan informasi kepada saya, ya, yaitu mengirimkan informasi tentang sebuah perusahaan Letgood. Nah, perusahaan Letgood ini adalah perusahaan e-commerce, perusahaan yang sangat baru, belum dikenal orang, dan ini terjadi kedua kalinya pada diri saya. Ya, seperti awal pertama saya mengenal waktu menjalankan Keling. Jadi buat jadi orang pertama ini tantangannya berat, ya, menjalankan bisnis seperti ini, bisnis multi level marketing untuk my team, ya. Bagi Anda seorang pemula pasti tantangannya tidak gampang, ya. Anda orang pertama di daerah manapun. Karena kenapa? Kita merubah pola pikir atau paradigma orang yang darinya mereka terbiasa begitu join keluar uang dapat produk dan mereka jualan produk secara langsung, ya, mendapat keuntungan dari secara langsung. Ketika menemukan sebuah perusahaan yang lebih baik sesuai dengan era teknologi, ya, yang sistemnya tidak harus belanja produk di depan, tidak harus jualan produk, tidak harus stok produk, pasti mindset orang ketika Anda join hanya membayar uang beli toko online dan tidak dapat produk, maka orang akan sulit menerima. Karena apa? Itu adalah hal yang baru bagi mereka. Nah, jadi buat my team ini tantangan. Ketika memang Anda yakin dengan perusahaan tersebut atau apa yang Anda jalankan dan ada leader ataupun mentor yang membimbing Anda lakukan, Anda teruskan, ya, karena batu sandungan ini pasti ada, dan batu sandungan untuk menghambat Anda sukses itu tanpa Anda sadari itu banyak justru orang-orang terdekat yang bisa dijadikan alasan. Bagi seorang wanita mungkin suami tidak mendukung, anak tidak mendukung, ya. Bagi seorang laki-laki, seorang suami, mungkin istrinya yang tidak mendukung, ya, anaknya juga tidak mendukung. Dan bagi orang yang masih lajang ataupun yang sudah berkeluarga, faktor orang tua, saudara, keluarga itu batu sandungan yang akan menghambat untuk kita maju. Apa yang mereka larang, apa yang mereka pikirkan, pertama masuk akal karena mereka belum mengerti, wajar. Tapi ketika memang innamal a'malu binniyat Anda sudah lurus dan sudah benar, maka Anda lakukan dengan sepenuh hati meskipun setengah hari, ya. Buktikan benar-benar walaupun secara diam-diam. Karena kenapa? Ketika Anda kuat menghadapi prosesnya, Anda bisa melewati dan Anda sudah bisa menunjukkan hasil yang signifikan, maka disitulah orang mulai percaya terhadap Anda. Yang tadinya menghina, mengejek, menghambat dan mempengaruhi Anda agar jangan lakukan itu, mereka akan berbalik arah. Ya, Anda sudah jadi role model, sudah menjadi bukti, secara otomatis Anda menjadi magnet penarik rezeki, menjadi magnet yang positif bagi orang-orang yang negatif yang ada di lingkungan Anda. Proses itu memang tidak gampang. Tetapi, ya,
Nothing is impossible. Tidak ada sesuatu yang mustahil, bro. Ya, my team. Nah, sama dengan Labgood sekarang. Menurut orang ini tidak masuk akal. Ada yang berpikir ini ponzi lah, ada yang berpikir money game lah, ada yang pikir ini haram lah, ada yang berpikir ini riba lah. Tetapi kita harus cerdas. Dan saya juga belajar di dalam sebuah bisnis menurut agama. Jika di dalam bisnis tersebut tidak ada unsur riba, unsur gharar, unsur haram, atau menzolimi, atau menipu, ya, produk yang diproduksinya jelas kita pahami, tidak ada unsur haramnya di sana, berarti bisnis itu layak dan halal untuk dikerjakan. Nah, apalagi zaman sekarang sudah zamannya sosial media, kita sudah cerdas. Oke. Nah, jadi my team ini saya khususkan sebenarnya bikin video edukasi ini, ya, ini tentang khusus buat my team, buat tim saya, ya, yang baru juga mengenal Labgood. Ini tantangan terberat. Ketika Anda tidak kuat, Anda pasti akan down. Tapi ketika Anda kuat dan sabar, percayalah, ya, Allah itu selalu bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya. Nah, jadi jangan khawatir. Teruskan niat Anda. Ya, latih terus mental Anda, latih terus skill Anda, upgrade ilmu Anda. Nah, kami bisa bertahan sampai 5 perusahaan hari ini, yang sudah dilewati 4, yang ini termasuk yang kelima yang benar-benar serius kami tekuni. Dan luar biasa kami merasakan, ya. Jadi apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah menemukan semua orang 100% dukung, support, dan senang kepada Anda. Pasti ada tantangan, batu sandungan, dan ada orang yang tidak suka terhadap apa yang Anda kerjakan, ya. Berbagai alasan yang tidak bisa kita sebutkan. Tetapi tidak penting bagaimana mereka di luar sana kiri kanan kita. Yang paling penting bagaimana kita menyikapinya. Yang pasti, jika Anda pengen sukses di bisnis Labgood, maka Anda berkumpullah dengan komunitas orang-orang dan para leader Labgood yang sudah membuktikan, yang sudah tahu langkah, cara, dan jalannya, ya. Nah, jika Anda pengen pinter ngaji, maka Anda berkumpullah dengan para guru-guru ngaji. Jika Anda pengen pinter tentang agama, berkumpullah dengan para ulama dan tokoh-tokoh agama, belajar kepada mereka. Begitu juga dengan Labgood, bisnis Labgood. Kalau Anda pengen tahu, Anda pengen berhasil di sini, belajarlah dengan para ahlinya yang sudah membuktikan, ya. Karena yang namanya sebuah bisnis itu, atau apapun bisnisnya, pasti jika Anda terus melakukan, yang akan berhasil besar itu adalah Anda sebagai pendobrak pertama. Orang pasti akan mengatakan, ya wajarlah kamu orang yang pertama. Tapi mereka lupa, Anda bisa sampai, atau kita bisa sampai berhasil membesar menjadi orang yang leader yang pertama di suatu daerah kita, itu hasil buah yang kita petik daripada penolakan, hinaan, ejekan mereka. Begitu kita berhasil, ada yang tepuk tangan juga, ada juga yang masih juga sinis terhadap kita. Tidak akan mungkin terjadi semuanya senang, ya. Jadi teman-temanku, my team, bersabarlah, lakukan saja, ya. Kuatkan tekad dan niat Anda, ya. Buat impian Anda yang jelas. Apa harapan Anda melalui bisnis ini? Bagi Anda yang benar-benar mau serius, ya. Apapun profesi Anda, apapun bisnis yang Anda kerjakan, kalau Anda mengerjakan dengan setengah hati, meskipun 1 hari full ataupun 1 kali 24 jam, jiwa raga badan Anda di sana Anda bekerja, ketika hati dan pikiran Anda hanya setengah di sana, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Lebih baik Anda melakukan dengan setengah hari,
atau part time, tetapi benar-benar di waktu saat Anda mengerjakan, Anda lakukan dengan sepenuh hati. Percayalah, kami sudah membuktikannya. Bisnis multi level marketing ini Anda tidak perlu hebat dulu untuk memulai, ya. Tidak perlu menunggu Anda bisa segalanya atau siap segalanya baru memulai. Tetapi jika Anda percaya kepada orang yang mengajak Anda, kepada leader Anda, ya, Anda segera ambil keputusan, ikuti saja. Ya, lakukan saja, proses itu akan berjalan dengan sendirinya. Anda akan dapat ritme, ilmu, kenyamanan, ketenangan itu hasil berjalan secara otomatis. Dengan catatan, Anda ada orang yang membimbing atau ada mentornya untuk melatih, membimbing, mengarahkan Anda. Ya. Dan Anda juga jangan berpaku dengan satu orang. Karena orang yang mengajak Anda atau upline atau leader Anda itu masih ada leader atasnya lagi. Ketika leader atas Anda atau orang yang mengajak Anda itu tidak aktif atau kurang hebat atau kurang bisa membimbing Anda naik ke level yang lebih tinggi. Proaktif, kejar mereka, ya. Gali ilmunya dan tempel mereka. Kalau Anda melakukan itu, pasti Anda akan mendapatkan hasil, ya. Semua orang tidak mungkin sama pemikirannya, tapi justru perbedaan itulah yang indah. Ya, Anda tidak mungkin sama seperti saya, dan saya juga tidak mungkin sama seperti Anda. Tetapi satu hal ketika kita melihat itu memang baik, bisa membuat perubahan hidup kepada diri kita, tidak ada salahnya kita belajar, mencontoh, mengikuti. Karena sebelum kita bisa menjadi diri pribadi kita sendiri, kita perlu motivasi dari orang lain. Kita perlu orang yang kita apa yang kita idolakan, ya. Setiap orang pasti punya idola, ya, tergantung profesi atau idolanya masing-masing. Ada yang idola pemain bola, pengen seperti orang pemain bola, akhirnya dia contoh banyak penonton atau pemain bola termotivasi dengan Ronaldo, ya. Lalu mereka latihan, mereka belajar, pengen punya kehebatan seperti Ronaldo, tapi bukan harus menjadi diri Ronaldo, dia tetap menjadi dirinya sendiri, tapi dia pengen mencontoh skill atau ilmunya seperti Ronaldo. Begitu juga dengan bisnis. Nah, Anda perlu punya idola. Siapa sih idola Anda yang membuat Anda termotivasi pengen punya kehidupan atau pengen punya ilmu seperti orang tersebut? Nah, cari idola-idola Anda yang membuat Anda bisa mendorong Anda termotivasi. Nah, Anda belajar. Anda tidak akan pernah bisa menjadi dia, tapi Anda bisa mengikuti jejak ilmunya atau jejak jam terbangnya atau jejak keberhasilannya, ya. Itu bisa. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman tetap semangat. Karena multi level marketing ini kalau Anda benar-benar tekuni, ilmunya sangat banyak, ya. Makanya ada edukasi. Nah, multi level ini kan tentang kepemimpinan, bagaimana kita memimpin tim. Produk itu adalah sarana alat untuk menciptakan omset agar perusahaan punya income dan perusahaan bisa membayar membernya. Karena multi level marketing itu dia one for all, satu jadi semua. Yang member kita, yang konsumsi produk kita, yang jadi iklan kita, ya. Jadi semua jadi satu. Sehingga perusahaan tidak perlu lagi bayar iklan mahal-mahal kepada ambasador-ambasador mereka. Kita yang menjadi ambasadornya. Nah, jadi sudah menjadi satu di situ. Makanya ada marketing plan-nya, ada bagian pembayaran bonus bulanannya atau bonus mingguannya. Ya, karena kita berkontribusi, beredukasi. Nah, kalau hanya kita sekedar langganan saja, kita hanya dapat harga member atau harga murah, tapi kita tidak dapat hasil, tidak menjalankan bisnisnya. Oke, jadi my team, bersabarlah, terus lakukan, terus semangat, berdoa, belajar, upgrade diri Anda dengan kemajuan teknologi. Suka tidak suka, mau tidak mau,
cepat atau lambat kita akan terus dipaksa oleh kemajuan zaman. Kalau kita tidak mengupgrade diri, maka siap-siap kita menjadi pribadi atau orang yang tertinggal, yang sangat merugi. Nah, karena zaman terus menuntut. Kita lihat sekarang di kota-kota maju sudah mulai ada robot yang bisa menggantikan manusia bekerja, bahkan ada yang membawa acara TV, ada yang sudah bisa menjadi pelayan di restoran-restoran mewah. Mereka cukup membeli robot. Meskipun mereka membayar harga yang sangat mahal, tapi mengeluarkan biayanya hanya sekali. Dibandingkan mereka menggaji karyawan yang banyak, yang setiap bulan mereka harus bayarkan. Belum lagi mempersiapkan asuransi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi buat my team, sekali lagi saya tegaskan, luruskan niat Anda, belajar, upgrade ilmu, dan proaktif. Ya, proaktif, jangan hanya berharap menunggu. Karena apapun pekerjaan kita tetap harus bekerja dan bergerak. Apapun profesi kita, yang kita butuhkan hasil, dimanapun Anda. Saya yakin dan percaya semua dari manusia yang ada di muka bumi ini pengen punya kehidupan yang hidupnya sehat, ya, yang hidupnya bahagia, punya ekonomi yang cukup. Semua pasti pengen begitu. Tetapi tidak semua punya jalan cerita yang sama, tapi endingnya semua pengen demikian. Nah, persoalannya hari ini bukan masalah apa yang kita kerjakan, namun apa yang kita kerjakan itu bagaimana hasilnya, apakah menghasilkan dan membuat kehidupan kepribadian kita menjadi lebih baik, berkembang, berilmu, ya, beradab, beretika, lebih maju, berpikiran lebih dewasa. Nah, di samping bertambahnya usia, bertambahnya wawasan, kedewasaan, dan bertambah juga finansial kita, ya, ekonomi kita. Itu yang paling penting. Jadi harus melewati proses tantangan, semangat, ya, intinya tetap harus semangat. Nah, sekali Anda berhenti, maka Anda akan gagal, ya. Tetapi jika Anda jatuh, bangkit, Anda jatuh, Anda bangkit, pasti Anda akan menemukan sisi indahnya. Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, ya. Selalu positive thinking atau berprasangka baik, ya. Sudah jelas Allah katakan, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Ya, jika Anda paham akan hal ini, berprasangka baiklah kepada Allah. Setiap apa yang Anda jalankan, selalu minta dan berdoa kepadanya, dan jadikan setiap apa yang Anda kerjakan itu adalah ladang ibadah. Ya. Jadi ibadah Anda dapat, amal baik Anda dapat, menjadi saluran berkat buat banyak orang, plus bonusnya itu adalah ekonomi Anda menjadi lebih baik. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini, ya. Salam edukasi, salam sehat, salam bahagia. Semoga sukses dunia dan akhirat. Semangat.